Alright, time for track. Selamat datang di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Rome yang dirilis tahun 2015. Film ini mengisahkan tentang seorang ibu dan anaknya yang dikurung di dalam sebuah gudang oleh suaminya sendiri selama 7 tahun. Dan sang ibu hanya dijadikan pemuas oleh suaminya sendiri. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang ibu bernama Joy dan anaknya bernama Jack. Mereka tinggal di sebuah gudang dan disekap di sana oleh suaminya bernama Nick. Gudang itu terkunci menggunakan kode yang hanya diketahui oleh sang suami. Jack tinggal di kamar itu sudah sangat lama. Ia tidak mengetahui seperti apa dunia luar dan hanya melihat dari TV saja. Setiap pagi Jack kesepian hanya menyapa barang-barang yang ada di sana. Di hari itu Jack ulang tahun. Sang ibu mengajak ia untuk membuat kue ulang tahun. Tetapi setelah kue itu jadi, Jack pun sempat marah karena kue ulang tahun itu tidak ada lilinnya, seperti yang pernah ia lihat oleh dirinya di TV. Jack juga memarahi ibunya karena meminta celana kepada Nick dan tidak mau meminta lilin ulang tahun. Hal itu justru membuat Jack marah kepada ibunya. Semua aktivitas mereka lakukan di kamar itu, dari mencuci, menjemur pakaian, dan juga mandi di sana. Sebelum tidur, sang ibu selalu menyanyikan sebuah lagu. Lalu setiap malamnya Nick datang ke gudang tersebut untuk memberikan kebutuhan mereka, serta bercocok tanam dengan Joy. Tetapi di malam itu Jack terbangun dan melihat apa yang mereka lakukan. Namun ia sepertinya sudah terbiasa dengan hal tersebut. Jack yang tidak pernah keluar menyangka bahwa semua yang ia lihat di TV tidaklah nyata, termasuk anjing, kucing, dan hewan lainnya. Tetapi ia hanya percaya hewan yang terdapat di gudang itu, seperti tikus, laba-laba, dan hewan kecil lainnya. Joy yang memakan sebuah apel merasakan ada sesuatu di apel tersebut. Ternyata itu adalah gigi yang sudah berlubang. Ia lalu memberikan gigi itu kepada Jack, bukti kalau ibunya selalu bersamanya. Di malam harinya terdapat seekor tikus yang masuk ke gudang tersebut. Jack yang tidak mengetahui hewan itu memberikannya makan dan menganggapnya sebagai hewan peliharaan. Sang ibu yang bangun langsung melemparnya, karena tikus itu dapat memakan makanan yang ada di ruangan tersebut. Justru hal itu membuat Jack menjadi marah, karena sudah menganggap bahwa tikus itu temannya. Namun terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Jack lalu bangun dari tidurnya. Ia lalu melihat sebuah mainan yang diberikan oleh Nick. Ia sangat senang karena belum pernah mendapatkan mainan sekalipun. Jack juga mengajarkan anaknya untuk berteriak agar orang-orang mendengarkan mereka dari luar. Tetapi hal itu sia-sia karena ruangan tersebut sangat tertutup. Ketika sedang memasak, Jack mencium aroma yang tidak sedap. Ternyata roti yang dimasak sang ibu di dalam oven telah hangus. Ia meminta maaf dengan hal itu. Ketika Jack sedang tidur, ia melihat kalau Nick datang ke sana sambil mengintip dari lemari. Jack melihat kalau Nick sedang marah-marah karena kebutuhan mereka tidak dapat ia penuhi akibat Nick yang sudah lama tidak memiliki pekerjaan. Lalu Nick mengetahui Jack sedang mengintip. Ia lalu mendekat dan mencoba untuk menyapa Jack. Tetapi Joy takut anaknya kenapa-napa, langsung mengajak Nick untuk bercocok tanam. Jack lalu keluar dari lemari. Ia melihat kalau Nick dan ibunya sedang tidur di kasur yang sama. Tetapi ketika Jack mendekat, Nick tiba-tiba saja terbangun dan mencoba untuk menyentuh Jack. Tetapi hal itu dicegah oleh Joy, yang membuat Nick melakukan sesuatu kepadanya. Lalu setelah Nick pergi, Jack kemudian meminta maaf kepada ibunya karena telah keluar dari lemari. Yang mana hal itu sebenarnya sudah dilarang oleh ibunya. Ketika bangun, mereka menyadari kalau listrik dimatikan oleh Nick. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jack selalu bertanya mengenai dunia luar. Joy yang mengetahui hal itu terpaksa memberitahukan hal sebenarnya kepada Jack.
tentang keadaan mereka saat ini dan kenyataan dunia luar, termasuk segala sesuatu yang ia lihat di televisi. Joy lalu menunjukkan sebuah daun yang jatuh, tetapi Jack tidak percaya karena daun biasanya memiliki warna hijau, sedangkan daun itu memiliki warna coklat. But now I'm doing the opposite. Always in Wonderland. She fell down. Are you even listening to me? Jack lalu mencoba untuk membangunkan ibunya, tetapi ibunya tidak mau bangun. Kemudian Jack bermain di ruangan itu dengan benda-benda di sekitar. Tetapi di sini terlihat kalau Jack tidak menyukai mobil mainan yang diberikan. Ketika sedang menonton TV, Joy memberitahukan kepada Jack bahwa ia dahulu pernah mencoba untuk memukul Nick dengan wastafel, tetapi ia tidak berhasil, sehingga membuat Nick melukai pergelangan tangannya. Kemudian Joy memiliki rencana untuk keluar dari sana. Ia mencoba untuk memanfaatkan kesehatan Jack, di mana Jack diminta untuk berpura-pura sakit dengan mengompres kepalanya menggunakan air panas, lalu meminta Nick untuk membawanya ke rumah sakit. Tetapi kenyataannya Nick malah mencarikan obat penurun panas pada keesokan harinya. Tentu rencana mereka saat ini telah gagal. Karena rencana mereka sebelumnya gagal, Joy memiliki rencana lain untuk membuat Jack bisa keluar, yaitu menyuruh ia berpura-pura meninggal dan menggulungnya menggunakan tikar. Mereka lalu terus latihan untuk mempersiapkan rencana tersebut, serta apa saja yang harus dilakukan Jack ketika telah berada di luar. Singkat cerita, Jack pun datang ke ruangan itu. Ia pun percaya dengan perkataan Joy, kalau Jack sudah meninggal dunia akibat panasnya yang semakin memburuk. Nick lalu membawanya keluar tanpa membukanya. Dari sinilah Jack untuk pertama kalinya melihat dunia luar. Lalu Nick membawa Jack menggunakan sebuah mobil untuk membuangnya. Jack yang sudah mengetahui sebelumnya keluar dari tikal tersebut dan mulai turun dari mobil ketika mobil dalam keadaan melambat. Tetapi hal itu diketahui oleh Nick dan mencoba untuk membawanya kembali. Tetapi seorang pria yang ada di sana melihat kalau Jack meminta tolong. Nick pun mulai ketakutan ketika pria itu ingin menghubungi polisi. Alhasil Jack akhirnya ditinggal di sana. Ketika polisi itu datang, mereka lalu menanyakan dari mana asal Jack. Di sini Jack hanya mengetahui kalau ia tinggal di dalam gudang dengan jendela kaca menghadap ke atas. Awalnya polisi itu tidak mengetahui asal Jack. Tetapi setelah memberitahukan kalau ia terjatuh ketika mobil itu berbelok ke arah kanan, polisi tersebut langsung memerintahkan anggotanya untuk mencari gudang tersebut. Singkat cerita, Joy akhirnya berhasil ditemukan oleh polisi. Mereka bertemu dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah terbangun, Jack melihat kalau ia berada di sebuah ruangan yang berbeda. Ruangan itu terlihat asing baginya, karena belum pernah melihat hal itu. Ternyata mereka kini berada di rumah sakit. Jack lalu membangunkan ibunya yang sedang tidur. Lalu Joy mengatakan kalau semalam kakek dan neneknya Jack datang menjenguknya. Mereka lalu mandi pada saat itu dan memperlihatkan sebuah kaca kepada Jack, yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh Jack sebelumnya. Kemudian sang dokter datang menemui mereka untuk memberikan sarapan serta obat untuk mereka minum. Selain itu, mereka berdua juga diberikan kacamata hitam, karena sebelumnya sudah sejak lama tidak melihat cahaya matahari, dan mata mereka belum terbiasa dengan hal itu. Lalu datanglah orang tua Joy bernama Nancy dan juga Robert. Singkat cerita, mereka akhirnya diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Berita mengenai penyelamatan tersebut akhirnya terkenal di mana-mana, sehingga kasus itu keluar di TV. Sampai-sampai Joy harus dikawal hanya untuk masuk ke dalam rumah. Di rumah itu ternyata terdapat pria lain bernama Leo. Ia adalah teman Nancy sewaktu kecil dan sekarang tinggal di sana. Terdapat banyak mainan yang diberikan oleh wartawan. Selain itu terdapat juga mainan anjing, yang ternyata Leo memiliki seekor anjing. Tetapi sekarang sedang dibawa berlibur oleh temannya. Akibat Joy dan Jack tidak diperbolehkan terlebih dahulu untuk mendekati anjing. Kini Joy dan Jack memiliki kamar yang layak untuk mereka tidur. Tetapi hal itu tidak membuat Jack senang. Ketika sedang makan malam, tiba-tiba saja Robert ingin tidur cepat.
tetapi ia tidak berbicara sedikit pun kepada Jack, sehingga membuat Joy menjadi marah, sehingga membuat ia membawa Jack pergi ke tidur. Di dalam kamar, Joy memperlihatkan sebuah foto, di mana ia dulu mengikuti sebuah perlombaan dari lari estafet bersama ketiga temannya. Tetapi nasibnya berbeda dengan temannya pada saat ini. Melihat sang ibu yang sedang tidur, Jack lalu pergi keluar kamar. Ia lalu melihat Leo pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Jack pun mengikutinya, dan akhirnya Leo mengajak Jack untuk makan bersama. Walaupun Jack tinggal di rumah, ia ternyata masih mendapatkan perhatian dari sang dokter untuk melatih perkembangannya. Di rumah itu, Jack terlihat hanya fokus dengan teleponnya. Hal itu membuat ibunya terganggu dan memaksa ia untuk bermain dengan mainannya. Tetapi di sini Jack menolak, karena lebih ingin memainkan permainan yang ada di ponsel sang nenek. Pertengkaran pun terjadi antara Joy dan Nancy, di mana Joy menyangka kalau sang ibu hanya memperdulikan anaknya daripada dirinya. Keterkenalan Joy membuat salah satu stasiun TV melakukan wawancara dengan dirinya. Mereka syuting langsung di rumah itu sambil menceritakan apa yang terjadi. Tetapi di sini Joy terlihat tertekan dengan hal itu. Hingga keesokan harinya, Jack melihat kalau sang ibu telah tergeletak di dalam kamar mandi karena mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi di sini untung saja Joy masih bisa diselamatkan. Ia harus mendapatkan perawatan dan harus tinggal beberapa hari di rumah sakit. Tentu hal itu membuat Jack sangat rindu kepada ibunya dan menyuruh ibunya untuk pulang pada saat itu. Ketika itu Jack dan Nancy baru saja pulang dari supermarket. Kemudian mereka membuat sebuah kue. Lalu Leo datang memanggil Jack. Ternyata ia membawa seekor anjing yang sebelumnya pergi berlibur. Jack pun senang dengan anjing itu, karena apa yang ia lihat di TV sekarang ada di depan matanya. Singkat cerita, Jack tiba-tiba saja meminta sang nenek untuk memotong rambutnya. Hal itu bertujuan agar ia bisa memberikan rambut itu kepada ibunya, yang menjadi sumber kekuatan Jack. Jack di sini adalah seorang anak laki-laki, hingga suatu hari Jack mendapatkan seorang temannya yang mengajaknya bermain bersama di luar. Lalu terlihat Joy sudah berada di rumah itu, dan ia kini sudah kembali ke rumah, yang membuat Jack senang. Joy mengatakan kalau mereka sekarang sudah tinggal di sana selamanya. Semenjak kepulangan Joy dari rumah sakit, membuat hubungan mereka mulai membaik, dan Jack akhirnya merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anaknya yang lain, yang dapat menikmati hidup sebenarnya. Kemudian Joy mengajak Jack untuk melihat gudang tempat tinggal mereka sebelumnya. Gudang itu telah kosong karena semua barang-barang dibawa untuk dijadikan barang bukti. Jack sangat merindukan benda-benda yang ada di sana, hingga ia berpamitan dengan benda-benda yang masih tersisa dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.